الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Soal jawab edisi Ramadan 1445 Hijriah. Soal yang ke-6. Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah memberkahi dakwah Ustaz dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Amin. Para marbot di masjid-masjid sekitar kami mendendangkan lafaz imsak sehingga kebanyakan kaum muslimin berhenti dari makan sahur mereka sekitar 15 menit sebelum adzan fajar. Apakah ini baik? Apakah ini dari sunnah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini ba'da salati tarawih hari Kamis 14 Maret 2024 bertepatan dengan malam keempat dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita lanjutkan ba'da salati tarawih seperti biasa, soal jawab Ramadaniyah yang berhubungan dengan puasa Ramadan, salat tarawih dan yang lainnya. Maka kita masuk kepada pertanyaan nomor 6 yang dibacakan oleh saudara kita hafizahullah tentang permasalahan kalimat imsak yang biasa dikumandangkan oleh para marbot di masjid. Maka ketahuilah, imsak di sini diistilahkan oleh para ulama al-mu'asirin dengan al-imsak al-ihtiyatiyan atau al-imsak al-ihtiyati. Maknanya adalah menahan makanan dan minuman sebagai hati-hati agar tidak masuk kepada adzan yang kedua. Maka mereka menjauhkan dari makan dan minum sebelum 15 menit atau bahkan 20 menit sebelum adzan yang kedua. Maka pertanyaan di sini, apakah ini perkara yang baik di dalam agama atau perkara bid'ah yang buruk? Alhamdulillah. Maka jawabnya, perkara ini minal muhdatsat. Perkara ini dari perkara yang diada-adakan. Maka perlu diketahui, semua jalan kebaikan yang menyebabkan kaum muslimin masuk kepada surga itu telah jelas diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala di Al-Quran dan oleh sunnah-sunnah nabinya yang sahih. Maka oleh sebab itu agama ini telah cukup dan agama ini telah Allah ridhai dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan sekarang Nabi Muhammad telah tiada dan agama itulah yang diridhai oleh Allah. Tidak butuh kepada innovation, tidak butuh kepada tambahan, tidak butuh kepada reformation. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Yang maknanya, pada hari ini aku telah mencukupkan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridha kepada Islam dengan apa yang ada pada saat itu. Sehingga Allah telah ridha kepada agama Islam, dan agama Islam telah cukup dijadikan agama yang terbaik ataupun agama yang benar, yang mana dia itu di zaman dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup sampai akhir zaman, itulah Al-Quran. Semua yang baik telah disebutkan padanya.
Semua jalan menuju kepada surga telah disebutkan kepadanya. Maka oleh sebab itu ditafsirkan kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Maka kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad sebagai penjelas dari segala sesuatu. Maka di dalam ayat ini pun telah datang tafsir seperti ditafsirkan oleh Mujahid dengan sanad yang sahih dari tafsir At-Tabari, bahwa ucapan Allah wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' ay ma amara bihi wa manaha anhu. Maka athar dari Mujahid ini athar yang sahih, yang mana disebutkan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran tibyanan, yang mana dia itu penjelas segala sesuatu. Berkata Mujahid, apa yang diwajibkan oleh Allah telah dijelaskan untuk masuk kepada surga, dan apa yang diharamkan yang menyebabkan masuk api neraka telah dijelaskan pula. Sehingga jelas agama ini tidak butuh kepada innovation, maka tidak butuh kepada tambahan dan tidak butuh kepada reformation. Agama ini telah cukup, tidak butuh kepada pembaharuan. Dan di dalam agama ini jika tidak disebutkan itu baik, maka jangan dianggap baik. Dan begitupun hadis yang lain, di hadis muttafaqun alaih dari Hudzaifah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama fina maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila yaumil qiyamah illa haddatsa bihi. Maka telah duduk Nabi dalam keadaan panjang dan lama dan panjang dan lebar menjelaskan apa-apa yang dijadikan perkara sampai kepada hari kiamat di dalam syariat ini. Nabi telah menceritakannya kepada kami. Di sini menunjukkan jalan yang benar dan kebaikan yang menyebabkan masuk surga bagi kaum muslimin telah dijelaskan. Alhamdulillah. Dan begitupun di hadis yang lain dari Salman, dikatakan kepada Salman dari kelompok orang Yahud, allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah. Maka wahai Salman, aku mendengar bahwa Nabi kamu itu telah mengajarkan segala sesuatu sampai perkara urusan WC, toilet, tentang perkara membuang hajat. Itu telah disebutkan di dalam agamamu. Faqala ajal. Dengan bangga dikatakan oleh Salman, ajal, tentu. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Contohnya, telah kami dilarang untuk menghadap kiblat bagi orang-orang yang buang air besar dan buang air kecil. Tidak boleh menghadap kepada kiblat. Au an yastanjiya bil yamin. Dan tidak boleh juga kami membersihkan dari kotoran-kotoran dengan tangan kanan. Dan juga an yastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Tidak boleh atau dilarang kita melaksanakan membersihkan BAB dan BAK dengan kurang dari 3 batu. Di saat safar tidak mendapatkan air, maka boleh mengambil batu kerikil untuk membersihkan dari BAB dan BAK, dan tidak boleh sedikit dari 3. Kalau 1 tidak boleh, 2 juga tidak boleh, paling sedikit 3 dan seterusnya. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan bagaimana Islam menjelaskan segala sesuatu, tidak butuh lagi kepada perkara-perkara yang baru. Maka di dalam hadis yang sahih juga dari Abi Dzar berkata, tarokna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa
yudakiruna minhu ilman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Maka berkata Abu Dzar dengan ucapan dari Nabi kita, dikatakan Nabi Muhammad telah meninggalkan kita, maka tidaklah burung-burung di atas langit di saat mengepakkan sayapnya, maka jika itu dari agama pasti telah diberitahukan ilmunya. Karena Nabi telah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Maka tidak ada jalan yang menyebabkan kaum muslimin masuk surga kecuali telah dijelaskan sunnah-sunnahnya. Dan apa-apa yang menyebabkan kaum muslimin masuk api neraka dari kemaksiatan, kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan, kecuali telah dijelaskan oleh Nabi. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dan begitu pun dari Al-Muttalib Ibnul Hantab, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi illa waqad amartukum wala taraktu syai'an ma nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu. Yang maknanya, berkata Nabi kita, tidaklah aku meninggalkan kalian dengan meninggalnya Nabi, kecuali apa yang diperintahkan kepada kalian telah aku sampaikan. Dan tidaklah aku meninggalkan kalian, maknanya Nabi meninggal, kecuali perkara yang menyebabkan manusia masuk api neraka, kecuali Nabi telah mengingatkannya. Maka di dalam hadis-hadis ini menjadi pendalilan bagi kita tentang perkara bagaimana kejelasan agama ini. Sehingga agama ini tidak butuh kepada inovasi dan tidak butuh kepada renovasi dan yang lainnya. Maka agama yang datang dari Nabi itulah apa adanya. Lalu pendalilan ini yang bersifat umum kita pakai untuk membantah orang-orang yang mengatakan imsak al-ihtiyati. Melaksanakan imsak maknanya menahan makanan dan minuman cukup 15 menit, 20 menit sebelum adzan. Maka para marbot di masjid menyebutkan imsak, imsak. Maka imsak, kalimat itu pada dasarnya fi lughatil arabiyyah bimakna imsak adalah orang yang susah buang air besar, itu dinamakan imsak. Maka ini adalah makna dari ucapan imsak. Maka ini tadi kita jelaskan, semua yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga telah dijelaskan oleh Nabi. Dan apa-apa yang menyebabkan masuk api neraka telah dijelaskan oleh Nabi. Maka imsak ihtiyatian yang disebutkan 1/4 jam 20 menit sebelum adzan yang kedua, menganggap bahwa ini adalah kebaikan. Maka kebaikan itu dari mana? Seluruh kebaikan telah disampaikan di Al-Quran, dan seluruh kebaikan telah disampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih dari ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Maka kita pertanyakan kepada mereka, dari mana kebaikan ini? Jika itu bersandar dari Al-Quran, mana ayatnya? Jika itu bersandar kepada sunnah Nabi, mana dalilnya? Maka permasalahan ini telah datang hadis justru sebaliknya. Di mana di dalam hadis disebutkan dari Anas ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Zaid ibn Thabit tasahara falamma faragha min sahurihima qama Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila shalah fa shalla. Qulna li Anas kam kana baina firagihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah qala qadru ma baqiya rajul qalu ma qadara ma yaqra ar-rajul
khamsina ayah. Di dalam hadis ini jelas bagaimana sifat sahur Nabi. Dari Anas ibnu Malik, dia mengetahui Zaid ibnu Thabit sedang sahur bersama Nabi. Kemudian dalam keadaan sahur dikumandangkan adzan dan iqamah. Maka Anas pun dan Zaid dan Nabi bergegas untuk melaksanakan salat. Kemudian di sini Anas ingin menanyakan bagaimana sahurnya Zaid bersama Nabi. Maka ditanyakan, berapa jarak dari kalian mulai dari sahur, makan sahur kalian dengan Nabi sampai berkumandang adzan dan melaksanakan salat, kira-kira berapa menit? Dikatakan qadru khamsina ayah, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Maka pembacaan 50 ayat barakallahu fikum, jika dia ayat-ayat yang pendek mulai dari juz amma, maka An-Nas dan naik ke atas sampai 50 ayat, maka disitulah sekitar orang membaca 1/4 jam dan 20 menit. Dan jika ayat-ayat yang panjang seperti Al-Fatih, seperti Ali Imran ataupun Al-Baqarah, maka 50 ayat bisa jadi 20 menit. Atau paling lama setengah jam. Maka kesimpulannya, dulu Nabi dalam waktu 20 menit, dalam waktu 30 menit, dia melaksanakan sahur bersama Zaid ibn Thabit dalam keadaan 20 menit sebelum adzan atau setengah jam sebelum adzan. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi kita, dan Nabi kita yang paling dekat kepada Allah dan Rasulullah paling mengetahui tentang ilmu agama Islam. Maka dia tidak menjauhkan dirinya 20 menit sebelum adzan yang kedua, tapi justru di situ dia malah makan makanan, kemudian berkumandang adzan selesai, maka tidak ditinggalkan meja makan dalam waktu 20 menit 1/4 jam sebelum dari adzan yang kedua. Maka hadis ini dari perbuatan Nabi membantah tentang permasalahan imsak ihtiyatian. Dan juga dalil yang lain, kalau tadi diriwayatkan oleh Anas, sekarang datang dari Zaid ibnu Thabit itu sendiri. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Hadis Anas tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun hadis dari Zaid ibnu Thabit muttafaqun alaih, di mana Zaid ibnu Thabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, summa qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala khamsina ayah. Berkata Zaid ibnu Thabit, aku sahur bersama Nabi. Kemudian setelah itu dikumandangkan adzan dan kami berdiri selesai dari sahur. Tidak boleh sahur setelah masuk adzan yang kedua. Maka kami menanyakan, yakni Anas ibni Malik, berapa qadru ma yaqra ar-rajul khamsina ayah? Berapa jarak antara kamu melaksanakan sahur dengan waktu sholat? Dikatakan sekitar 50 ayat. Dan tadi kita sebutkan pembacaan 50 ayat bisa 1/4 jam, bisa 20 menit. Dan pada saat itu Nabi makan sahur dengan zaman now, dikiranya itu lebih baik imsak ditinggalkan 20 menit sebelum fajar, dianggapnya itu adalah baik. Dan Nabi kita justru pada saat itu makan sahur. Lihat bagaimana orang yang menganggap itu baik, dan ternyata Nabi Muhammad menganggapnya itu tidak baik, justru waktu sahur. Dan begitu pun di hadis yang lain yang hasan li ghairih, dari Utbah ibni Abd As-Sulami dan Abi Darda, keduanya meriwayatkan dari Nabi,
Tasaharu min akhiril lail wa kana yaqul hadal goda al mubarak. Maka sahurlah kalian di ujung malam. Apa makna kalimat di ujung malam? Maksudnya sampai kalian itu mendekati kepada fajr. Itulah sunnah yang diinginkan. Dan bahkan disebutkan huwal goda al mubarak, bahwa sahur itu dilakobi dengan goda. Ma makna goda? Makan siang. Baik sarapan, baik makan siang, di waktu siang dinamakan goda. Lalu kenapa sahur di sini dinamakan goda al-mubarak, makan siang yang diberkahi? Karena disebutkan oleh para ulama waktunya yang sangat mendekati kepada waktu sarapan. Maksudnya menjelang fajar. Maka hadis ini sahih, menjadi pendalilan bahwa sahur dilakobi dengan goda al-mubarak karena saking dekatnya kepada waktul fajr. Maka tidak meninggalkan 15 menit, 20 menit, bahkan setengah jam sebelum fajr. Meninggalkan dengan istilah imsak ihtiyatian, tidak. Dan begitu pun datang dari hadis yang lain dari fi'lus sahabah Sahal ibnu Sa'ad. Kuntu atasaharu fi ahli summa yakunu sur'atan bi an udrika shalah al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana salaf kita Sahal ibnu Sa'ad mengatakan, dulu aku sahur di rumah dengan istriku. Kemudian aku bercepat-cepat bergegas untuk mendapatkan Nabi sholat berjamaah fajr. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW di saat dikumandangkan sholat fajr dan dia menjadi imam, Sahal ibnu Sa'ad sahurnya di ujung, sehingga dia bergegas untuk bisa ikut sholat jamaah bersama Nabi. Poin pendalilannya apa? Kita katakan tadi sahurnya itu di ujung. Kalau dia melaksanakan seperti orang di zaman now yang menganggap bahwa imsak adalah baik, maka Sahal ibnu Sa'ad tidak akan menyebutkan kuntu atasaharu fi ahli summa yakunu sur'atan bi an udrika as-shalah ma'an nabi. Limada? Lianna idza huwa yamsik minat ta'am rubu' sa'ah au isrin daqa'iq. Jika dia mengamalkan dari perbuatan orang-orang di zaman now yang dianggap baik, imsak 20 menit sebelum dia itu melaksanakan adzan awal, maka dia tidak akan terburu-buru. Jika seandainya Sahal ibnu Sa'ad melaksanakan imsak seperti di zaman now, dia akan meninggalkan makan 20 menit, gosok gigi, masuk WC, masih ada 20 menit. Maka dia akan jalan lenggang kangkung, santai, slowly kepada masjid Nabi. Karena apa? 20 menit masih jauh daripada adzan. Maka ini pun menunjukkan bagaimana sahurnya sahabat dulu di ujung dari waktul fajr. Maka ini adalah dari sunnah. Dan ini dari Sahal ibnu Sa'ad diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga di sana hadis untuk membantah permasalahan imsak juga, hadis-hadis yang sahih yang datang dari Abi Hurairah dan juga dari yang lainnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang mendengarkan adzan yang kedua maknanya, dan ada di tangannya satu gelas ataupun satu mangkuk, yang mana di tangannya itu masih ada airnya, masih ada minumannya, maka tidak melemparkan dari mangkuk ataupun gelas tersebut, tetapi menyelesaikannya. Maka jika ada di tangannya masih ada jus,
kemudian mau minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, selesaikan. Tidak apa-apa, diberikan rukhsah. Jika dia mendengar adzan dan masih dipegang di tangannya, maka jangan dilempar. Hadis ini datang dari Abi Hurairah. Yang sahih dia adalah mauquf, namun mempunyai hukum rafa dengan riwayat yang lainnya dari Abi Umamah di antaranya. Berkata Abu Umamah, uqimatis shalah wal ina fi yadi Umar. Bahwa dikumandangkan salat dan Umar sedang minum, di tangannya ada ina. Qala asrabuha ya Rasulullah. Kebetulan Umar sahur bersama Nabi. Apakah boleh aku meminumnya wahai Rasulullah? Mangkok yang ada ataupun cangkir yang ada di tanganku dan aku mendengar adzan sekarang? Berkata Nabi, na'am, fasyaribah. Tentu, dan diminumlah oleh Umar. Hadis ini hadis yang hasan. Di sini juga datang dari Jabir dengan lafaz yang sama seperti ini, bahwa seseorang yuriduna siyam wal ina ala yadihi liyashraba minhu fayasma'un nida. Qala Jabir kunna natahaddatsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyashrab. Bahwa seseorang meminta fatwa kepada Jabir ibni Abdullah, di mana seseorang sedang sahur, kemudian dia mau minum, di tangannya ada gelas dan muadzin telah mengumandangkan azan. Maka ditanya Jabir, bagaimana ini, bolehkah aku meminumnya? Jabir meriwayatkan, dulu kami bersama Nabi telah datang riwayat dalam keadaan seperti itu, falyasrob, agar meminumnya. Maka hadis-hadis ini barakallahu fikum dari hadis-hadis Jabir, Abi Umamah, Abi Hurairah, dan datang mursal dari Al Hasan Al Basri dengan lafaz yang sama dari Abi Hurairah. Barang siapa yang mendengar adzan dan di tangannya ada cangkir ataupun mangkuk dari air minum, maka jangan dibuang tetapi diselesaikan hajatnya. Hadis-hadis ini pun dijadikan pendalilan oleh para ulama untuk membantah tentang imsak ihtiyati. Dari segi apa? Bahwa sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Umar dan tadi sahabat Jabir dan tadi sahabat Abi Hurairah dan Abi Umamah itu tidak akan dilakukan oleh Nabi jika Nabi dulu meninggalkan makan dan minum 1/4 jam 20 menit sebelum dari adzan, atau dengan istilah Nabi melaksanakan imsak, maka tidak akan pernah ada sunnah ini. Maka inilah dari jawaban-jawaban kita bersifat umum dan bersifat khusus. Maka orang-orang yang mengatakan imsak ihtiyati, lebih baik kita meninggalkan meja makan 1/4 jam 20 menit, maka dikumandangkan di masjid oleh para marbot, imsak, imsak, maknanya aku dalam keadaan susah buang air. Itu maknanya kalau didengar oleh orang Arab. Maka di sini perkara yang bid'ah dari segi lafaz tidak pernah dulu dilafadzkan imsak seperti itu. Dan yang kedua, bid'ah dari segi keyakinan bahwa itu adalah perkara yang baik. Maka telah kita sebutkan di Al-Quran dan hadis, segala kebaikan yang menunjukkan kepada surga telah disebutkan, dan segala keburukan yang menyebabkan masuk api neraka telah disebutkan. Dan juga disebutkan hadis-hadis bagaimana Nabi dulu melaksanakan sahur dalam keadaan justru 15 menit ataupun 20 menit orang meninggalkan meja makan, Nabi justru melaksanakan sahur. Sesuai hadis Zaid ibnu Thabit dan Anas ibnu Malik, ala qadri khamsina ayah. Sahurnya Nabi itu di saat sekitar 15 menit sebelum adzan. Dan ini diinginkan dikarenakan barokah. Seperti hadis Anas, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Maka sahurlah karena dengan sahur itu mempunyai barokah. Kapan? Di akhirnya. Lalu jika seseorang melaksanakan sahur, kemudian dia itu tawakuf
atau meninggalkan meja makan 20 menit sebelum dari adzan yang kedua, maka di sini telah menyelisihi banyak sunnah-sunnah Nabi. Dan hadis, barang siapa yang mendengar adzan dan ina di tangannya, itu tidak akan pernah bisa melakukan hadis itu. Maka oleh sebab itu telah datang athar yang sahih, dan athar ini datang dari tabi'i, yang mana dia adalah Hasan ibnu Atiyah. Yang mana Hasan ibnu Atiyah di sini sanadnya sahih, meriwayatkan, mabtada'a qaumun bid'atun fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim misliha. Maka tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan, suatu perkara yang dianggap itu baik seperti imsak, ihtiyati. Tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah mengangkat sunnah, Allah mematikan sunnah karena menghidupkan kebid'ahan ini. Ini ucapan Imam Agung Hasan ibnu Atiyah, seorang tabi'i, dan prakteknya benar. Contohnya imsak di sini. Barang siapa yang menghidupkan imsak ihtiyati, keluar dari meja makan 15 menit. Berapa sunnah yang termatikan? Pertama, justru pada saat itu Nabi sahur bersama Zaid ibnu Thabit, dan ditanyakan oleh Anas. Maka hadis menunjukkan sahur itu justru 20 menit, setengah jam terakhir menjelang fajar, karena sahur itu diberkahi, ingin makanan sahur itu diakhirkan agar perut kita ini kepada waktu berbuka bisa diberikan barokah dengan tidak lapar dan tidak lelah. Maka di sini sunnah yang termatikan apa? Pertama, justru sunnah melaksanakan sahur di 20 menit terakhir, justru mereka meninggalkan meja makan, maka sunnah jadi termatikan. Dan sunnah yang kedua yang termatikan, sunnah tadi, rukhsah barang siapa yang mendengar adzan dan ina di tangannya untuk tidak dibuang tetapi terus diminum. Telah datang dari berbagai jalan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Maka hadis ini jelas termatikan. Tidak ada orang yang mengamalkan hadis ini dikarenakan imsak ihtiyati, sehingga tidak ada yang mendengar adzan dan ina di tangan. Kenapa? Karena 20 menit dia telah meninggalkan perkara ini. Dan juga dari sunnah yang termatikan seperti fi'lus salaf. Dulu Sahal ibnu Sa'ad sahur di rumahnya, kemudian bercepat-cepat untuk segera sholat bersama Nabi, karena dia sahur di rumahnya dalam keadaan diakhirkan. Kalau dia melaksanakan imsak ihtiyati 20 menit, dia telah meninggalkan meja makan, dia tidak akan terburu-buru sur'atan likai an nudrika sholah ma'an Nabi. Maka dia bercepat-cepat untuk mendapatkan sholat bersama Nabi. Itu tidak akan pernah dilaksanakan oleh Sahal ibnu Sa'ad. Maka kesimpulannya, imsak ihtiyati adalah perkara yang bid'ah, dan tidak boleh seseorang menganggap itu adalah ibadah dan kebaikan kecuali dengan dalil, dan ibadah keyakinan mereka bahwa ini adalah yang terbaik itu tidak diterima. Sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, bahwa tidaklah amalan-amalan ibadah kecuali diterima dikarenakan mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Maka Nabi dulu tidak pernah melaksanakan imsak ihtiyati. Tidak diperintahkan Bilal, tidak diperintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk melaksanakan di atap masjid imsak. Tidak ada seperti itu. Itu di zaman now. Dan saya sebutkan tadi kalimat imsak, jika disebutkan begitu saja, maka maknanya adalah sakit, constipation, sakit tidak bisa buang hajat berhari-hari, maka dia imsak namanya. Maka para marbot mengatakan imsak maknanya perutku sakit, tidak bisa keluar. Itu makna dari segi lughah. Alhasil perkara ini adalah perkara yang tidak benar.
dan bahkan